Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Istri yang dimanja, bab 284 ini bukan anakku. Amandamu menyipitkan matanya pada anak di depannya. Dikatakan bahwa bayi yang baru lahir akan kusut dan tidak cantik, tetapi putrinya tidak terlihat jelek sama sekali. Dokter di samping tidak bisa membantu tetapi mengatakan, ini bayi yang langka dan cantik. Amandamu mengerutkan bibirnya dan menutup matanya dengan lemah. Ketika saya bangun lagi, hari sudah malam. Ruangan itu terang. Amandamu bingung sejenak sebelum kesadaran benar-benar kembali. Charles Mo, yang tinggal di sampingnya, melihatnya bangun dan datang dengan cepat. Kak Amanda, kamu sudah bangun. Amandamu tidak berbicara, hanya menatapnya. Charles Mo mengerutkan kening. Kakak sepupu tidak menjawab telepon. Mata Amandamu menjadi gelap. Nona muda, apakah kamu ingin minum air? Pelayan di samping datang. Amandamu mengangguk, minum air, melihat sekeliling kamar, mendapati bahwa dia tidak melihat anak itu, menoleh dan bertanya kepada pelayan itu. Bagaimana dengan anak itu? Pembantu itu berkata. Baru saja menangis, karena takut akan mengganggu kamu, jadi dibawa keluar. Amandamu sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata itu. Suruh mereka bawa kembali. Iya. Tidak lama setelah pelayan keluar, dia mengambil anak itu kembali. Amandamu bersandar di kepala tempat tidur dan mengambil anak itu. Bayi itu tertidur, dengan wajah mungil, tekstur wajah keriput, dan itu tampak berbeda dari apa yang dilihatnya sebelumnya. Amandamu melihat dengan cermat wajah bayi itu, dan semakin dia memandang, semakin dia merasa bahwa anak itu tidak seperti dirinya dan Ricky Mo. Setelah beberapa saat, Amandamu menurunkan anak itu dan berkata dengan wajah pucat. Ini bukan anakku. Kak Amanda, apa yang kamu bicarakan? Charles Mo berjalan mendekat dan memandangi bayi itu. Bukankah semua anak terlihat seperti ini? Pada saat ini, ada suara keras di luar. Di mana kalian bawa anakku? Saya akan menuntut kalian, aku tidak akan melepaskan kalian. Amandamu berkata kepada pelayan. Pergi dan lihat, apa yang terjadi. Begitu pintu terbuka, suara wanita itu keluar lagi. Maksudnya adalah untuk mengatakan bahwa anaknya hilang. Amandamu melirik bayi yang terbaring di tempat tidur dan menemukan bahwa pakaian bayi itu ditutupi dengan label nama yang bertuliskan nama bayi itu. Charles, biarkan wanita itu masuk. Amandamu mengulurkan tangan dan menyentuh label nama bayi itu. Charles mau melihat Amandamu begitu berbeda, sedikit gelisah, tetapi masih berkata. Oh, wanita itu berjalan dengan cepat. Amandamu bertanya padanya, siapa nama bayimu? Wanita itu mengatakan nama persis seperti yang ada di merek, dan suara Amandamu sedikit gemetar. Lihat apakah ini anakmu? Wanita itu datang dan melihatnya, menangis dan tertawa, dan berkata. Ya, ini anakku. Dia memiliki tanda lahir hitam di telapak kakinya. Dia berkata, menunjukkan kaki anak itu ke Amandamu. Bahkan jika dia tidak mengatakan bahwa anak itu memiliki tanda lahir di telapak kakinya, Amandamu tahu bahwa ini bukan anaknya. Meskipun saya hanya bertemu di satu sisi, perasaannya tidak bisa salah. Kak Amanda, apakah mungkin kamu salah? Kamu, kata Charles Mo ketika dia melihat wanita itu baru saja membawa anak itu pergi. Amandamu tidak menjawab pertanyaan. Telepon Ricky Mo tidak diangkat, kan? Charles Mo ragu-ragu, dan mengatakan yang sebenarnya. Iya. Amandamu tertawa tiba-tiba, dan kemudian tawa itu semakin keras, semakin banyak tawa dan semakin suram, dan akhirnya air mata keluar. Ini yang dia bilang percaya padanya. Dia dikelilingi oleh orang-orang Ricky Mo, dan sekarang anak itu pergi dan dia tidak bisa meneleponnya. Selain diambil olehnya, apakah ada kemungkinan lain? Charles Mo tidak tahu bagaimana membujuk Amandamu. Kak Amanda, kamu jangan begini. Pembantu di samping membujuk Amandamu. Nona muda, kamu baru saja melahirkan bayi, perhatikan tubuhmu. Amandamu berteriak di telinganya.
Jangan panggil aku nona muda, menjijikkan. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dari luar dengan keras. Amandamu mendongak dan melihat sesosok yang dikenalnya berdiri tegak sejenak. Mata keduanya bertemu di udara, tetapi tidak ada yang berbicara. Charles Mo menoleh dan berteriak dengan gembira. Kakak sepupu. Aku bilang kenapa kamu tidak bisa mengangkat telepon, karena kamu datang ke Sydney. Charles Mo berjalan menuju Ricky Mo ketika dia berbicara. Ricky Mo mengabaikannya dan langsung ke tempat tidur Amandamu. Wajah Amandamu pucat, rambutnya berantakan, dan ada air mata di wajahnya, dia tampak sangat malu. Ricky Mo duduk di depan tempat tidur rumah sakit, dan mengulurkan tangannya seolah-olah menyentuh wajah Amandamu. Akibatnya, Amandamu menangkis tangannya bunyi, plak. Penjahat. Aku tidak akan pernah percaya lagi. Wajah Ricky Mo menunduk, dan suaranya muram. Amandamu, apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, apakah kamu masih berpura-pura di depanku? Bagaimana dengan anak-anakku? Di mana anakku? Amandamu tidak punya alasan untuk berbicara saat ini. Saat berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memegang pakaian Ricky Mo dengan erat. Wajah Ricky Mo berubah tiba-tiba, berbalik dan bertanya kepada Charles Mo. Apa yang terjadi? Charles Mo melirik Amandamu. Kak Amanda baru saja bangun dan ingin melihat anak itu, tetapi pelayan itu membawa anak itu, dan dia berkata itu bukan anaknya, dan membiarkan orang lain mengambil anak itu. Wajah Ricky Mo menjadi muram dan menakutkan dalam sekejap, dia berteriak dengan suara yang dalam. Donnie. Ketika Ricky Mo baru saja datang, Donnie juga mengikuti, hanya saja tidak ada mengeluarkan suara, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Ya, Donnie tahu bahwa Ricky Mo telah memintanya untuk memeriksa anak itu dan pergi setelah menerima pesanan. Ricky Mo melihat ke belakang dan melihat Amandamu menatap dirinya dengan dingin, dengan sedikit kebencian di matanya, wajahnya sedikit berubah. Segera, dia mengulurkan tangan dan membelai rambutnya yang berantakan. Aku akan mendapatkan bayinya kembali, kamu istirahat yang baik sekarang. Amandamu melambaikan tangannya dan mengangkat tangannya dengan tamparan, pak, di wajahnya. Jika kamu langsung mau mengakui bahwa anak itu diambil olehmu, aku mengagumi kamu sebagai laki-laki. Charles Mo dan para pelayan di samping terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Tamparan Amandamu menghabiskan semua kekuatannya. Ricky Mo tidak siap ditamparnya dan menoleh kepalanya ke samping. Sebuah tanda merah muncul di wajahnya yang indah. Ricky Mo mempertahankan postur mencodongkan kepala, suaranya agak dingin, tapi itu tenang luar biasa. Kalian keluar dulu. Kakak sepupu. Charles Mo sedikit khawatir tentang mereka dan berdiri diam. Ricky Mo bahkan tidak memandangnya, Charles Mo harus mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Hanya Amandamu dan Ricky Mo yang tersisa di ruangan. Dua orang yang tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setengah tahun, setelah saling bertemu lagi, itu adalah pemandangan yang begitu indah. Ricky Mo melihat ke belakang dan memandangi wajah Amandamu yang lemah, suaranya tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih lembut. Kamu istirahat dulu, masalah lain, tunggu sampai tubuhmu pulih baru bahas lagi. Bersambung. Titik.